Halo, saya Aji Sudarsono. Saya bagian dari Humas Banana Crush. Selama ini kita mengenal Banana Crush adalah sentra oleh-oleh dengan ciri khas produk olahan dari pisang. Nah, tidak kalah menarik, di sini juga ada kopi Karanganyar Lawu. Jadi perlu diketahui, kopi Karanganyar Lawu itu sudah mulai ada sejak era Mangkunegoro IV, di mana era itulah Mangkunegoro IV mampu membangun ekonomi dari 4 penerus dinasti Mataram. Kalau saya nggak salah, itu ekonomi terbesar dan terkuat pada saat itu dimiliki oleh Mangkunegoro IV, dan salah satu komoditas yang dikembangkan adalah kopi. Jadi kopi ini menjadi produk pertanian yang diekspor waktu itu melalui VOC untuk diekspor ke Eropa. Itulah kenapa kemudian muncul istilah Java Coffee. Seiring perjalanan waktu, ternyata kopi Karanganyar Lawu juga mengalami pasang surut. Barangkali puncak yang bisa dicatat adalah ketika harga kopi turun, dan itu terjadi di kurun waktu tahun 90-an, sehingga kopi Karanganyar banyak yang ditebang. Itulah kenapa hari ini sisa-sisa yang kalau dikatakan kopi Karanganyar kok nggak ada, karena banyak yang ditebang. Nah, mulai tahun 2017, saat itu sebelum COVID, kita mengadakan festival kopi Karanganyar yang tujuannya untuk kembali menggeliatkan kopi Karanganyar. Namun itu tidak serta-merta muncul tanpa sebab. Jadi waktu itu ada salah seorang teman di Karanganyar, seorang barista, mencoba untuk mengikutkan lomba kopi tingkat Jawa Tengah, dan kebetulan untuk kopinya juga dari halaman saya, itu mendapatkan juara 5 dari 35 peserta yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Itu, dan kebetulan hari ini ada Mas Aris selaku owner dari Banana Crush, yang ternyata beliau ini juga orang yang cukup paham, tidak lagi cukup, memang paham, karena lika-liku dalam mempelajari tentang kopi Indonesia ini sudah malang melintang. Hampir tempat-tempat kopi yang ada di Jawa terkhusus sudah dijelajahi. Beliau bersertifikasi juga. Kalau nanti ada yang menanyakan sertifikasi, kalau selembar kertas itu dirasa cukup penting. Tapi terlepas dari itu, Mas Aris hari ini turut serta bagaimana untuk kembali menggeliatkan kopi Karanganyar dengan menghimpun petani kopi yang ada di Karanganyar, mengambil hasil panennya dengan nilai yang pantas tentu saja, dan saat ini hampir 200-an lebih yang tersebar dari Jatiyoso hingga Jenawi itu sudah mulai menjalin kerjasama dengan Mas Aris. Dan hari ini ada kopi Arabica Lawu yang dapat diperoleh di Banana Crush. Kalau ada pertanyaan apa sudah diolenkan, sementara belum, karena dalam proses menuju online kita memerlukan penggodokan yang lebih matang, karena ini berhubungan dengan rantai pasok
bahan baku. Dan kembali kepada festival tadi, memang kita sudah mengadakan beberapa kali festival kopi dalam rangka untuk menggeliatkan kopi Karanganyar, dan kebetulan saya sendiri ketua pelaksananya. Namun kembali bahwa salah satu tempat untuk mendapatkan kopi Karanganyar Lau hanya di Bananakres. Ini kopi Arabica. Jadi Arabica itu pasti ditanam di atas 1000 mdpl. Nah, kalau yang tersedia di sini, saya pastikan petik merah. Jadi kalau mau dibilang specialty, mendekati. Karena tentu ada proses-proses yang masih harus terus kita upgrade. Ini roast bean, ya. Jadi kalau ada yang datang ke sini kemudian kepengen belajar roasting, ada alatnya. Kepengen jadi barista, ada alatnya. Yang terpenting sudah tahu ilmunya dulu, karena di sini ternyata tidak mengajari caranya. Roast bean itu kopi yang sudah digoreng, roasting. Jadi tinggal ditumbuk gitu. Ya, tinggal digiling. Jadi nanti kalau teman-teman kepingin bikin kopi, tentu harus punya alat grinder. Cuman kalau terpaksa tidak ada, bisa pakai blendernya ibu di rumah. Itu bedanya apa aja yang biru sama merah? Baik, ini ada pertanyaan. Bedanya apa sih antara yang ini hanya kemasan saja, Bapak? Nah, itu dibungkusnya pakai aluminium foil ya. Ya, aluminium foil, dan ada apa ini? Untuk mengeluarkan gas, namanya lupa saya. Terus kalau yang ini? Nah, tadi saya juga nyepil ini ya, ini drip bag. Jadi nanti teman-teman yang tidak menyukai kopi tubruk, kepengennya kopi yang sudah disaring, ini ada kemasan praktis. Caranya seperti ini. Jadi nanti kemasan kita buka, terus kita taruh di gelas seperti ini. Terus sebentar, kita tuangi air panas. Ini cara praktis bagi teman-teman yang ternyata tidak menyukai kopi tubruk. Jadi dengan drip bag itu seperti teh celup, cuman ini kopi. Itu mungkin ada sedikit pertanyaan. Ini kan Karanganyar ini untuk membranding semacam kopi. Ini apa? Dari jauh ya saya melihatnya, dari Solo. Yeah. Itu kesannya negara apa Kap Karanganyar dalam arti dinas perindustrian apa ada semacam peran yang bagaimana support? Ya, untuk peran begitu kita mengadakan festival kopi 1, 2, 3, terus wabah COVID datang, Dinas Pertanian langsung aktif untuk mencarikan bibit. Gitu. Jadi hari ini bibit-bibit yang sudah didistribusikan ke petani sudah mulai panen. Cuman memang kalau bicara tentang kapasitas belum maksimal. Itu dan dari mulai bibit ditanam sampai bisa dipetik panen berapa bulan, berapa tahun? Untuk bibit saat ini, jadi kelebihan bibit hari ini itu 2 tahun dengan masa pertumbuhan dan pemupukan yang bagus, sudah mulai panen.
panen perdana itu, dan mulai benar-benar maksimal itu ketika sudah 4 tahun. Dalam arti ini kan menjenengan sebagai pebisnis juga entrepreneur, kedepannya itu optimis nggak kalau Karanganyar apalagi Tawangmangu punya semacam, kalau Tawangmangu orang melihat Kemuning sentra teh, demikian pula kopi kemungkinan bisa juga di branding kopi menjadi kopi enggak? Semacam ini kopi Lawu. Ya, saya cukup optimis. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu kita sudah memproyeksikan bahwa harga kopi akan naik, dan hari ini terbukti karena memang kita diuntungkan. Salah satu yang menguntungkan kita itu berhasil sebagai eksportir kopi terbesar dunia baru permajaan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah seberapa siap Indonesia umumnya dan Karanganyar khususnya menyiapkan ini. Karena bicara tentang ekonomi, nilai yang dihasilkan dari kopi ini cukup luar biasa. Itu, dan diperkirakan sampai 4 tahun lagi harga kopi masih cukup stabil. Cuma lagi-lagi kalau hari ini terkhusus di Kabupaten Karanganyar tidak segera disiapkan mekanisme yang tepat, tentu akan menjadi bumerang. Ketika hari ini kita mengkampanyekan untuk budidaya kopi, tapi ternyata tidak ada sistem yang menjaga agar hasil panennya dapat terserap. Agak detail lagi ya, dalam arti ini kan produsen atau hasil panenan. Itu kan jangan sampai seperti Temanggung, tembakonya ternyata pihak gudang garam nggak bisa mengcover. Nah, itu alasan karena panen terlalu melimpah. Nah, ini kedepannya apakah seperti di Solo kan kami lihat banyak pengusaha barista yang mendirikan beberapa kopi macam untuk kumpulan nongkrong anak muda. Berarti di sini ada market dan di sini ada produsen. Nah, kalau stok pasarnya, marketnya kopi Tawangmangu ini arahnya dibuang kemana? Kalau dengan kapasitas produksi hari ini untuk oleh-oleh masih cukup, masih memenuhi kapasitas oleh-oleh. Tetapi kalau kemudian dalam perkembangannya ternyata hasil panennya lebih dari yang kita perkirakan, tentu kan harus ada sistem yang kita siapkan. Nah, salah satu yang kemarin coba di-create sama Mas Aris itu adalah bikin pabrik. Itu karena kita tidak mungkin terus-menerus mendistribusikan hasil kopi kita keluar daerah. Jadi hari ini juga tren kita itu juga sudah mulai ngopi. Jadi dari masyarakat kelas bawah sampai atas, tren ngopi ini sudah mulai meningkat. Apa kelebihannya kopi Drip dengan yang lain apa? Lebih kepada penyajian. Jadi kembali tadi sudah saya sebutkan bahwa drip bag ini kan lebih kepada memberikan kemudahan bagi teman-teman yang nggak kepengen ada ampasnya ketika menyeduh kopi. Isinya berapa? Ini ada 2 drip bag, 1 kemasan ini, dan per drip bag itu sekitar 10-12 gram. Sama yang ini kan ada yang coklat sama yang biru itu sama juga ya, kemasan aja. Sama aja, kemasan aja. Mas, packaging semacam ini dibuat di mana? Dan bahan baku untuk pembuatan kopi di sini itu dari mana? Kalau kemasan hari ini itu kan kita dimudahkan dengan online. Jadi kebanyakan kemasan yang kita peroleh hari ini karena polosan itu kan online.
Jadi untuk apa? Ini lebih stiker tempelan ya, packaging. Nah, untuk kopi yang hari ini kita serap itu masih dari Jatioso. Artinya ada perkebunan sendiri gitu di sana. Ya, perkebunan rakyat, Oh, gitu. petani, dari petani itu. Jadi karena kebetulan di Jatioso ini kan banyak perantau yang lahannya banyak dianggurkan, akhirnya mulai ditanami kopi daripada nganggur. Yang Hari ini untuk seluruh Kabupaten Karanganyar sudah hampir mendekati 50 hektar. nggak cuma di Jatioso ya, ada di Enggak cuma. beberapa tempat lain. Oke. Gimana selain di Jatioso? Jatioso, Tawangmangu, Jatioso, Ngargoyoso, Karangpandan, Karangpandan, malah justru Mojogedang. ini juga udah. Ya, itu Arabica semua atau Robusta atau Arabica dan Robusta. Jadi untuk Mojogedang ini sudah Robusta. Robusta? Iya. Mas Haji, bedanya Arabica sama Robusta itu? Yang pertama beda dari Robusta sama Arabica itu ketinggian DPL. Kalau Robusta itu di bawah 1000 mdpl nanamnya. Kalau Arabica itu di atas 1000 mdpl, dan semakin tinggi ketinggian mdpl-nya, Arabicanya semakin bagus. Kemudian untuk cita rasa, Robusta itu lebih cenderung pahit. Dan untuk Arabica itu asam atau acidity-nya lebih tinggi. Terus karena kopi ini memiliki sifat absorb, menyerap apapun yang ada di sekitarnya, maka kalau awal-awal kita ikut lomba dulu, karena kebetulan yang saya tanam itu lini es, itu ada aftertaste-nya masih ada apel, karena Tawangmangu sempat menjadi sentra apel dan jeruk. Itu. Kalau kandungan vitamin? Kalau kandungan vitamin saya kurang paham. Yang jelas ada kafeinnya. Ya. Yes. Ya, belum. Oke.